Pemirsa, Balai Damai atau Rumah Perdamaian yang didirikan oleh Kejaksaan Negeri Biren membawa dampak positif bagi masyarakat, karena dengan adanya Balai Damai tersebut bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian. Kepala Kejaksaan Negeri Biren, Muhammad Farid Rumdana SHMH mengatakan, sudah beberapa kasus yang sudah diselesaikan melalui Balai Damai tersebut dan tidak harus diselesaikan dengan proses peradilan. Farid mengaku Rumah Restoratif Justice merupakan program yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban. Namun tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui Balai Damai, karena ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sehingga kasus itu bisa diselesaikan melalui Restoratif Justice. Bahwa Balai Damai ini merupakan program dari Kejaksaan Agung, dari Pak Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa di seluruh Indonesia sudah diresmikan di masing-masing daerah, yaitu Rumah Restoratif Justice. Di masing-masing daerah pun sudah diberikan nama Rumah Restoratif Justice itu, terkhusus untuk di Biren itu. Kita sepakati bahwa Rumah Restoratif Justice itu diberi nama Balai Damai. Adapun tujuan dibentuknya Balai Damai itu salah satunya yaitu sebagai tempat untuk berdiskusi, musyawarah antar masyarakat. Juga di situ peranan kejaksaan juga bisa ikut di situ dalam rangka membantu kemudian memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait permasalahan-permasalahan hukum. Dan untuk restoratif justice, dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hal ini sudah kami lakukan di Kabupaten Biren. Kebetulan yang menjadi tempat dijadikan Rumah Restoratif Justice itu untuk sementara berada di depan kantor di Gampung Cetgapu. Dan dalam hal pelaksanaan atau implementasi daripada Balai Damai ini, kami sudah pernah melakukan pertemuan dengan para pihak yang tersangkut perkara, dalam ini perkara penganiayaan, dan di situ kami lakukan pembicaraan, musyawarah dengan para pihak, baik tersangka maupun korban, keluarga tersangka, keluarga korban, tuhaput dari masing-masing pihak, kemudian juga ada dari pihak penyidik juga. Di situ dibicarakan bagaimana proses penyelesaian perdamaian di antara kedua belah pihak. Dan alhamdulillah tempat itu menjadi tempat bersejarah bagi para kedua pihak itu, terjadilah kesepakatan perdamaian. Sehingga prosesnya kami tidak lakukan persidangan di pengadilan karena sudah dinyatakan bahwa perkara tersebut selesai dengan restoratif justice dengan perdamaian oleh kedua belah pihak. Di Balai Damai itu sebetulnya banyak fungsinya. Bahwa yang pertama seperti yang tadi disampaikan, bahwa bisa digunakan untuk tempat musyawarah, diskusi, juga untuk pengajian pun bisa dilakukan di situ oleh masyarakat. Dan itu merupakan milik daripada Gampung. Kami memfasilitasi. Dan adapun yang pernah kami hadapi, perkara-perkara yang pernah kami hadapi, mulai dari perkara penganiayaan, kemudian ada penadahan, dan ada beberapa perkara KDRT. Dalam hal ini, dalam persyaratan yang menjadi dapat dihentikan secara keadilan restoratif, tentunya ada syarat. Syarat-syarat itu yang pertama, bahwa ancaman hukuman tidak melebihi daripada 5 tahun. Kerugiannya tidak melebihi daripada 2,5 juta. Kemudian antara para pihak ada perdamaian. Dan tentunya dalam hal ini perdamaian itu harus disepakati oleh para pihak. Jaksa, dalam hal ini jaksa penuntut umum, tidak bisa memaksakan kedua belah pihak untuk berdamai. Hal ini karena secara aturan jaksa hanya memfasilitasi proses perdamaian tersebut. Dan perdamaian tersebut dituangkan di dalam surat perdamaian yang dijadikan dasar untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin dalam hal ini bisa kita RJ-kan
Ya termasuk yang tadi saya sampaikan, perkara-perkara yang kategori memenuhi persyaratan. Memang selama kami bertugas dan selama kami melaksanakan RJ ini, bahwa Kejaksaan Negeri Biren selama saya pimpin sudah menangani perkara RJ ini sebanyak 2021 3 perkara, 2022 sampai bulan ini sudah 9 perkara. Hal ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan sangat merasakan dampaknya. Karena pelaksanaan RJ ini kami tetap melakukan evaluasi terhadap bagaimana pasca perdamaian itu. Dan berdasarkan informasi dan laporan daripada setiap kecil bahwa hasil perdamaian itu mereka sekarang sudah hidup rukun dan tidak ada permasalahan lagi. Kemudian peranan Balai Damai ini sangat dibutuhkan oleh setiap kampung. Dari beberapa kecil yang melapor ke saya bahwasannya sangat dibutuhkan karena dampaknya yang begitu bagus yang dirasakan oleh masyarakat. Dan harapan saya barangkali ke depan untuk masyarakat di Kabupaten Biren khususnya itu insya Allah kami akan mendirikan atau memfasilitasi balai damai di setiap kampung sebagai sarana untuk tempat diskusi masyarakat, tempat musyawarah masyarakat di kampung itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kami upayakan ini merupakan bukti bahwa kami sangat menjunjung tinggi hati nurani untuk masyarakat, dan semua ini adalah berkat petunjuk dan bimbingan dari pimpinan kami di Kejaksaan Agung. Itu harapan barangkali ini insya Allah bahwa rumah RJ ini kedepannya menjadikan bisa dimasukkan ke dalam kanon kampung, karena bagaimanapun di kanon kampung itu tentunya apabila kita merujuk kepada kanon mengenai adat istiadat, di situ sudah sangat jelas peranan aparat penegak hukum itu bisa memfasilitasi, bisa membimbing, asistensi kepada masyarakat bagaimana berbicara menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dan peran kejaksaan juga memberikan masukan-masukan hukum.